Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kalian semua. Baik, kembali lagi bersama saya Bu Fida. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan proses pembelajaran daring. Harapan semuanya dijauhkan dari corona atau COVID-19. Baik, saya di sini memegang mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Namun sebelum kalian semua mengenal lebih dalam mengenai layanan jaringan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dengan SoftSwitch. Kebetulan juga SoftSwitch ini harus dibahas karena memang sedang kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian semua di pandemi COVID-19 ini kalian diharapkan untuk melakukan pembelajaran daring yang sebelumnya memang tidak pernah terfikirkan akan terjadi. Namun saat ini wajib kalian semua melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online ini. Nah, di dalam pembelajaran online ini sebenarnya kalian harus memahami di dalamnya itu ada layanan komunikasi. Ya, jadi layanan komunikasi, banyak aplikasi termasuk yang kita gunakan saat ini itu menyediakan layanan komunikasi data audio maupun video, baik berbasis PC maupun berbasis smartphone. Ya, jadi untuk SoftSwitch sendiri itu cara kerjanya, SoftSwitch dari customer gateway atau IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol telepon. Nah, setelah sinyal diterima, SoftSwitch akan mengidentifikasikan panggilan masuk yang berasal dari PSTN atau jaringan internet protokol, jaringan IP. Jika pihak yang dipanggil menggunakan IP, maka SoftSwitch akan menginstruksikan customer gateway sumber dan customer gateway tujuan untuk membuat rute secara langsung. Bila yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, maka SoftSwitch akan menginstruksikan customer gateway untuk membuat rute menuju media gateway atau yang biasanya disingkat dengan MG, yang berhubungan antara lokal dengan sentral trunk, dan MG bekerja seiring dengan SG. Nah, di dalam ilustrasi yang ada di gambar ini, kalian harusnya sudah memahami bahwa SoftSwitch itu berada di tengah-tengahnya telepon dan internet. Ya. Nah, di sini SoftSwitch sendiri itu soft itu kan perangkat lunak atau software, ya. Jadi SoftSwitch ini biasanya disebut dengan IPPBX, itu yang lebih sering dikenal oleh IT biasanya. Nah, dari pengertian yang ada di slide bahwa SoftSwitch ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan telepon konvensional dan jaringan komputer. Ya, jadi SoftSwitch ini adalah jaringan komunikasi di mana akan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan PSTN dan VoIP. Kalau VoIP nanti mungkin next di semester kedua. Selanjutnya, di dalam SoftSwitch itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah komponen Media Gateway Controller. Jadi MGC ini mengontrol semua komunikasi yang terjadi pada SoftSwitch. Ya, kemudian ada signal gateway. Nah, signal gateway ini suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari pengontrol itu tadi atau MGC. Kemudian ada media gateway. Dia berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan SoftSwitch dan juga mengirimkan atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Setelah itu ada fitur server.
Fitur server ini menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Kemudian ada media server untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media. Contohnya, untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dikendalikan oleh media server. Ya, kemudian untuk OSS dia mensupport aplikasinya, operating systemnya untuk soft switch ini atau komunikasi berjalan dengan baik. Nah, kemudian di dalam soft switch ini ada beberapa fungsi, yakni yang pertama fungsi switching. Apa sih itu maksudnya? Jadi teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan adanya switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antar kedua node tersebut. Kemudian ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi soft switch dilakukan oleh media controller atau MCC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PSTN. Setelah itu ada fungsi pensinyalan. Nah, fungsi pensinyalan ini yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol. Nah, protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal signaling antara PSTN dengan IP agar terjadi sebuah komunikasi. Kemudian ada fungsi interface yang terakhir. Fungsi interface ini adalah disebut dengan application programming interface (API) yang memang membuat untuk bisa menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Nah, jadi untuk soft switch ini memang sangat membantu dengan adanya sistem telekomunikasi agar bisa saling berhubungan, agar bisa beberapa layanan jaringan ini bisa terpenuhi. Baik, mungkin ini saja dari Bu Vida. Sementara belajar soft switch dulu, nanti pasti akan ada materi lanjutan yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.